Kajian Fathul Bari Syarah Kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Adab. Yang dimaksud adab di sini adalah adab Islami, masih bab 39 ya. Babu husnil khuluq was-sakhai wa ma yukrahu minal bukhli. Wayahna ianya ini harus sering diulang-ulang nih, harus sering diulang-ulang ya supaya tidak lupa gitu ya. Husnul khuluq itu yang pokok, di mana khuluq itu adalah hayatun rosikhatun fin nafsi tasduru anhal akhlak. Khuluq itu adalah sesuatu yang tertanam, menancap, mengakar itu dengan kuat di dalam diri, dan itu menjadi sumber dari akhlak atau amal. Husnul khuluqnya khuluq yang baik, yang benar, bahkan bukan yang baik lagi ya, khuluq yang benar gitu untuk ditanamnya sehingga menancap, mengakar, bahkan mendarah daging adalah Al-Quran. Seperti yang Allah nyatakan kepada Rasulullah SAW itu ya, innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas khuluq yang agung. Itulah khuluq yang baik dan benar, itu yang ditanamkan ke dalam hati, ke dalam diri Rasulullah SAW. Nah, muncullah keluarnya itu ya sebagai amal atau al-akhlakul karimah. Demikian juga ketika Aisyah ditanya khuluq Rasulullah itu apa, Aisyah menjawab, bukankah engkau suka membaca Al-Quran? Iya, itulah khuluq Rasulullah. Kalau bukan Al-Quran, garis miring nih, Al-Quran di sini garis miring jadinya gitu ya. Kalau bukan Al-Quran, garis miring Islam yang ditanamkan di dalam hati, di dalam diri, maka yang ada, yang jadi, yang tumbuh di dalam hatinya itu pasti penyakit hati, tidak ada yang lain. Sementara kalau penyakit hati itu ada di dalam hati, pasti jadi khuluq kan ya, pasti jadi khuluq. Nah, sementara penyakit hati itu kalau ada, tumbuh bahkan gitu di dalam hati, apalagi sampai keluar menjadi amal, belum menjadi amal, artinya belum menjadi amal. Kalaupun tidak menjadi amal, selama penyakit hati itu ada di dalam hati, di dalam diri, itu sudah dosa. Belum diamalkan pun itu sudah dosa. Ya, kalau ininya artinya ya inilah yang terjadi apabila tidak menjadikan Al-Quran garis miring Islam sebagai khuluq yang ditanamkan di dalam hati, di dalam diri. Ini yang terjadi, pasti penyakit hati yang ada, yang tumbuh di dalam dirinya. Dan penyakit hati itu jangan, kalaupun tidak diamalkan itu sudah menjadi dosa. Penyakit hati itu sebutan lainnya adalah munkaratul qulub. Munkaratul qulub itu kemungkaran, dosa berarti kemungkaran yang dilakukan oleh hati, yaitu menanam gitu ya hal tersebut di dalam hatinya. Itu yang pokok nih ya.
Ini wayahnya itulah, itu harus sering diingatkan ya, karena khuluq yang baik dan benar itu hanya Al-Quran garis miring Islam itu yang ditanamkan di dalam dirinya. Itulah yang sudah terjadi dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, itu yang sudah terjadinya pada diri Rasulullah SAW dan ya dicontohkan oleh beliau. Nah, kalau Al-Quran itu mengakar dengan kuat, mendarah daging, akan muncul keluar, disebutnya muncullah keluar menjadi amal. Amalnya itu kalau sudah menjadi biasa, bahkan menjadi bentuk dirinya, itu disebut al-akhlakul karimah. Sekarang hadis masih bab 39 ya, karena hadisnya ada 8 ya. Ada 6 ya, hadisnya ada 8 sih dengan ini ya, dengan hadis yang tanpa nomornya. Hadisnya ada 8. Kalau yang bernomor gitu ada nomor hadisnya di dalam Sahih Bukhari ada 6. Nah, dari hadis yang ada nomornya itu kemarin sampai hadis nomor 3, yaitu hadis yang dimana hadis ini juga dimuatnya di bab sebelumnya, bab ke-38. Abdullah bin Amr mengatakan, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala mutafahishan. Rasulullah SAW itu tidak pernah berkata gitu ya, atau berbuat. Ini amal manusia itu perkataan dan perbuatan. Abdullah bin Amr mengatakan Rasulullah SAW tidak pernah mengatakan juga melakukan hal yang buruk. Nah, berarti kan amalnya seperti apa kalau tidak pernah baik mengatakan, berkata ataupun berbuat, melakukan yang buruk? Berarti yang baik semua itu akhlak, al-akhlakul karimah. Dan pasti karena kan Rasulullah SAW itu khuluqnya Al-Quran, itulah yang keluar sebagai amal. Semuanya berdasarkan khuluq yang ada di dalam dirinya, yaitu Al-Quran. Dan beliau pun menyabdakan, inna khiyarakum ahsanukum akhlaqo. Sesungguhnya orang terbaik itu adalah yang terbaik akhlaknya. Tapi kan tidak akan ada akhlak tanpa khuluq. Kalau khuluqnya buruk ya akhlaknya juga al-akhlakus sayyi'ah namanya, ya berarti ya, amalannya juga buruk. Sekali lagi yang tadi ini ya, kalau bukan Al-Quran garis miring Islam yang ditanamkan di dalam diri, pasti yang ada di dalam hati atau di dalam dirinya itu penyakit hati, nggak ada yang lain. Padahal penyakit hati itu jangankan sudah diamalkan oleh anggota badan, tidak diamalkan pun penyakit hati itu ada di dalam hati, itu munkaratul qulub sebutannya, itu kemungkaran yang ada di dalam kemungkaran yang dilakukan oleh hati. Dosa, berarti kemungkaran itu dosa. Hadis berikutnya sekarang ya, hadis keempat. Hadisnya an Sahl bin Sa'din ya, an Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala. Ini lumayan agak panjang nih hadisnya, jadi kita langsung terjemah saja nih ya. Dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah meridhoi keduanya, ia berkata, ja'at imra'atun ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi burdatin. Seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam membawa sebuah burdah. Burdah itu semacam selimut, mungkin kita suka melihat orang yang
selimut agak besar dipakaikan seperti ini gitulah kalau musim dingin. Selimut lahnya selimut gitu yang apa namanya dipakaikannya demikian gitulah untuk ini apa namanya berselimutnya ketika cuaca dingin. Seorang perempuan datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membawa sebuah selimut. Diberikan tentunya diberikan itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Faqala Sahlun lil qaumi. Kemudian Sahal bin Sa'ad yang meriwayatkan hadis ini, dia bertanya kepada orang-orang, "Atadruna mal burdah?" Apakah kalian tahu apa itu burdah? Ini tadinya di hadisnya itu seorang perempuan datang kepada Rasulullah membawa sebuah burdah, itulah namanya ya, sebutannya burdah. Nah, kemudian Sahal bin Sa'ad bertanya, apa kalian tahu apa itu burdah? Faqalal qaumu hiya syamlatun. Itu sejenis gitulahnya, burdah itu sejenis jubah atau sejenis mantel gitu atau selimut yang tebal. Faqala Syahlun, kemudian Sahal berkata, "Iya syamlatun mansujatun fiha hasyatuha." Sahal mengatakan burdah itu yaitu semacam jubah, mantel atau selimut yang ada sulamannya, bergambar, berartinya kainnya bergambar gitulah, ada sulamannya. Hasyatuha, kemudian pinggirannya, apa namanya, pinggiran kainnya gitu ya, pinggirannya itu ada apa namanya, semacam renda, sebut renda dan ngewa itu deh. Kalau kain itu ujungnya gitunya, ujungnya itu ada lisnya lah, semacam lis gitunya, ujungnya itu menggunakan ya renda gitulah, lis. Nah, kurang lebih demikian lah gitunya. Nah, Sahal mengatakan dia itu jubah atau mantel yang ada sulamannya, yang bergambar. Oh, tentu bagus nih ya. Ini tentu apa namanya, kalau sebut mantel, jubah atau selimut yang bagus, yang tebal nih, dihadiahkan kepada Rasulullah SAW. Fakolat, si perempuan tadinya yang membawa, yang memberikan burdah itu berkata, "Ya Rasulullah, aksuka hazihi." Si perempuan itu mengatakan, "Wahai Rasulullah SAW, aksuka hazihi, aku ingin engkau memakainya." Ya, wahai Rasulullah, aku ingin ya Tuhan itulah kepada Rasulullah-nya. "Wahai Rasulullah, aku ingin Tuhan atau paduka mengenakannya, memakainya." Fa akhadzaha Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha fala bisaha. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambilnya muhtajan, karena memang butuh di kebenaran, seolah-olah kebetulan gitulah ya. Nabi memang membutuhkan yang demikian. Ada seseorang, ini seorang perempuan di sini ya, ada seorang perempuan yang memberi atau puguh Nabi teh nyesok atuh kadiekeun gitulah. Fa akhadzahan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muhtajan ilaiha. Nabi SAW mengambil burdah tersebut karena memang beliau memerlukannya. Fala bisaha, saat itu juga oleh Rasulullah dipakai. Ya, saat itu juga burdahnya itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Faro'aha alaihi rojulun minas sahabati. Nah, kemudian ada
seorang sahabat yang semuanya juga melihat sinya saat itu semuanya melihat Nabi langsung gitu ketika diberi langsung dipakai saat itu juga. Nah, ada seorang sahabat yang melihat hal tersebut kemudian mengatakan, bukan hanya sekedar melihatnya, semua sahabat juga melihat apa yang dilakukan beliau saat itu. Nah, ada salah seorang sahabat yang melihat demikian, dia berkata, "Ya Rasulullah, ma ahsana hazihi." Ini fi'il ta'ajub namanya. Wahai Rasulullah, luar biasa bagusnya. Ini fi'il ta'ajub artinya menunjukkan kekaguman ya, kagum, takjub itu melihat burdah tersebut dan melihat burdah itu dipakai oleh Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ma'ahsana hazihi, wahai Rasulullah, apa namanya sihnya ungkapannya untuk menunjukkan tuh alangkah bagusnya burdah ini, sangat bagus Rasulullah burdah ini. Faksuniha, iya sok. Bagaimana kalau saya saja yang memakainya, atau maksudnya berikanlah gitunya, berikanlah burdah itu kepada saya untuk saya pakai. Tapi meminta ini maksudnya ya, faksuniha, bagaimana kalau lah gitu mungkinnya, bagaimana kalau berikan saja burdah itu kepada saya. Faqala na'am, ini Rasulullah SAW nih. Faqala na'am, Rasulullah menjawab, oh boleh ya gitunya. Rasulullah menjawab, bagaimana kalau burdah itu berikan saja kepada saya. Oh ya boleh, dibuka gitu langsung, padahal tadi kan sudah dipakai ya, dibuka oleh Rasul langsung ya. Falamma qoma nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lama ashabahu. Nah, ketika Rasulullah SAW-nya pergi, ya, ini nih. Ketika Rasulullah SAW-nya pergi, lamahu ashabuhu, sahabat-sahabat yang lain apa namanya ya, mungkin disebut, boleh disebut memaki-maki. Ketika Rasulullah SAW-nya pergi, sahabat yang lain nih yang melihat demikian, sahabat yang lain memaki orang tadi, sahabat tadinya yang meminta burdah dari Rasulullah. Ketika Rasulullahnya pergi, sahabat yang lain memakinya. Faqalu, mereka mengatakan, ma'ah santa hina ra'aitan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhazaha muhtajan ilaiha summa sa'al tahu. Ini bahasa cek orang mah ayak lucunya alus ya tah cek orang teh. Kamu kan melihat tadi Nabi itu mengambilnya karena memang Nabi memerlukan. Di sini disebut diulang lagi nih kata, alangkah bagusnya ya kamu, tamun cek orang mah bagus ya kamu melakukan demikian. Tadi Rasulullah SAW itu mengambilnya, mau gitu kan, diberi, Nabi menerima, langsung dipakai, muhtajan ilaiha, karena memang Nabi memerlukannya. Ya ini memaki lah gitunya, sahabat-sahabat yang lain memaki. Setelah Rasulullah pergi, sahabat-sahabat yang lain memaki dengan kata-kata seperti ini, bagus ya kamu. Halus terjauh cek orang mah. Halus saja kelakuan tuh ya. Kamu kan melihat tadi Nabi itu ketika diberi mau menerima, bahkan langsung dipakai karena Nabi memerlukannya. Beliau memerlukannya. Summa sa'al tahu iyaha, terus kamu memintanya. Ya, kemudian kamu memintanya dari Rasulullah SAW. Nah ini coba kata-kata ini nih ya. Wa qad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'ahu. Kamu kan tahu, ini menurut sahabat-sahabat yang lainnya kepada orang ini, kamu kan tahu bahwa Nabi SAW itu
tidak pernah diminta sesuatu lalu Nabi tidak memberikannya. Kamu kan tahu kalau Nabi SAW itu tidak pernah ketika diminta sesuatu Nabi tidak memberikannya, makanya pastilah diberikan. Artinya para sahabat maneh untuk boga pikiran teu kira-kira ya nya iku Nabi mah pasti dibikin. Kamu yang tidak tahu diri gitu anggap mungkinnya, karena ini kan memaki maksudnya ya, hanya dengan bahasa yang halus. Bagus ya kamu melihat Nabi mengambilnya kemudian memakainya karena Nabi memang memerlukannya. Kemudian kamu memintanya kakarage dipakai udah hari takeneh kan, berartinya baru saja Nabi mengenakannya eta ge berkakarage nyobaan sugan. Nabi teh beureung kakarage ngetes bajunya dicoba. Mungkin lah gitunya beliau itu memakainya kemudian dilihat-lihat gitulah. Nabi juga baru mencoba memakainya kumaneh geus dipenta. Kira-kira siapa deh gitu bakal kaera. Terus kamu memintanya. Nah ini kata-kata ini waqad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'ahu. Kamu kan tahu beliau itu tidak pernah apabila diminta sesuatu lalu tidak memberi, kan Rasulullah nggak pernah. Artinya kan ya iyalah pasti diberikan, karena Rasulullah tidak pernah ketika diminta sesuatu beliau tidak memberikan. Fakola, nah sahabat ini mengapa melakukan demikian? Karena ini kan seolah-olah tidak tahu diri gitulahnya. Karena seolah-olah nih sahabat ini kan tidak tahu diri, melakukan hal yang buruk, tidak sopan gitu kepada Nabi. Padahal beliau memerlukan, makanya diterima terus langsung dipakai. Nah sahabat ini menjawab, rojautu barokataha, aku mengharapkan berkah dari burdah tersebut. Rojautu barokataha, aku menginginkan, aku mengharapkan berkah dari burdah tersebut. Hina labisahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika atau karena baju itu sudah dipakai dulu gitu kan, karena burdah itu sudah dipakai dulu oleh Rasulullah. Beda dengan kalau burdah itu langsung dari si perempuan. Aku mengharap berkah dari burdah ini karena Nabi sudah memakainya. La'alli ukafanu fiha, aku mudah-mudahan saja nanti ini kata si sahabat ini ya, mudah-mudahan saja nanti aku dikafani dengan burdah tersebut. Nah hadisnya sampai di sana nih ya. Husnul khuluq judulnya kan, husnul khuluq dan as-sakho, dermawan. Apa sih selain dermawan ya dermawan lah itu bahasanya ya. As-sakho dan buruknya kebakilan. Ini kan judulnya bab 39. Nah di sini ini menggambarkan apa yang ada di dalam judul satu husnul khuluq. Rasulullah SAW melakukan demikian itu ringan, artinya kan Rasulullah buat saya saja boleh ya, kita tidak mikir dulu Rasulullah itu kan yang disebut dengan sesuatu amalan yang sudah menjadi akhlak itu adalah ketika melakukannya itu tidak lagi tanpa pemikiran dan pertimbangan. Begitu sahabat ini meminta Rasulullah buat saya saja burdahnya, oh boleh, saya kira sambil dibuka gitu, oh boleh, langsung diberikan, mikir enggak. Rasulullah itu kan kalau dalam penjelasannya di ini Ajwadunas, Rasulullah SAW itu orang yang sangat mudah, sangat ringan, gitunya sangat mudah, sangat ringan
untuk beramal soleh. Nah ini nih contohnya gitu ya, ini contohnya nih. Padahal baru saja burnahnya diterima dan beliau perlu seolah-olah kabeneran berecek Nabi teh keur mah hayang nu kieu teh butuh jeung hayang nu kieu. Kemudian ada yang memberi langsung dipakai. Begitu baru saja dipakai, Rasulullah buat saya boleh rotah eta, itu akhlak. Seperti di ujung hadis tadi, arafta. Ini kan seolah-olah teguran, boleh lahnya teguran ataupun ya sedikit memaki lah gitunya kepada sahabat yang meminta. Kamu kan tahu Rasul itu kalau tidak pernah diminta apapun lalu tidak memberi, kan kamu tahu. Ya pasti dibikin, begitulah katanya kata sahabat ya pasti diberikan. Kamu yang tidak tahu diri, Rasulullah itu baru saja menerima dan beliau sangat membutuhkan burdah tersebut dar dipenta deui. Teu kira-kira maneh mah. Teu kira-kira jeung ka era. Teu kira-kira teu ka era. Dan Rasulullah mah pasti diberikan. Nah ininya tentang husnul khuluqnya. Akhlak itu adalah amalan yang sudah menjadi bentuk diri. Ya, amalan yang sudah menjadi bentuk diri. Ini contohnya Rasulullah itu. Ya inilah akhlak Rasulullah SAW. Sampai disebutkan oleh para sahabat tadi, kamu kan tahu Rasulullah itu tidak pernah diminta sesuatu, beliau tidak memberikan. Nah itulah akhlak Rasul. Tapi kan semuanya ya apa yang makanya perlu diulang lagi tadinya di awal. Kalau al-akhlakul karimah itu yang khuluknya Islam, berarti Al-Quran atau Islam yang ditanamkan di dalam dirinya. Yang muncul adalah amalan yang berdasarkan dari Al-Quran atau Islam. Kalau Rasulullah tentang hal tersebut itu sudah menjadi bentuk dirinya. Nah itulah akhlak. Nah ini dicerminkan di dalam kejadian yang dikisahkan di hadis ini. Seperti inilah Rasulullah. Coba kita bayangkan sekali lagi. Barangnya, burdahnya baru saja diterima. Dan bukan ecek-ecek. Itu masa orang memberi yang jelek kepada Nabi itu nggak ada. Ya, orang-orang yang memberi sesuatu kepada Nabi nggak ada yang barang yang jelek, itu nggak ada. Semuanya memuliakan Nabi lah gitu, para sahabatnya semua memuliakan Nabi, menghormati ya gitu, bukan hanya menghormati memuliakan Nabi, masa memberi yang jelek. Nah, makanya di sini oleh Sahal bin Sa'ad tadi diterangkan, kamu tahu nggak burdah itu apa? Yaitu ini ya yang ada sulamannya, kemudian kainnya itu juga ada lisnya di pinggirnya. Ini pokoknya ini barang mahal gitulah sebut. Ini barang yang bagus. Baru saja diterima, baru saja dipakai, mungkin dipakai saat itu sekedar dicoba, geus dipenta, dibikeun tah artinya oleh Rasulullah dikasihkan. Inilah akhlakul karimah. Yang secara khusus, nah, kembali ke judul nih ya. Judulnya ini kan husnul khuluq. Khuluq yang baik. Khuluq yang benar, bahkan bukan hanya baiknya dengan penjelasan di awal tadi saya ulang lagi. Bukan hanya baik, yang benar. Khuluq itu harus yang benar. Yaitu Al-Quran atau Islam. Nah kemudian di judulnya ini wasakhoi wa ma yukrahu minal bukhli, ini salah satu gitu, ini salah satu dari al akhlakul karimah yang amat itulahnya, yang amat menonjol pada diri Rasulullah SAW itu adalah as-sakho, yaitu seorang yang dermawan. Di hadis ini sangat jelas
baru saja menerima. Nah ini yang kalau saya sendiri membayangkan itunya, baru saja ada yang memberi dan barang yang diberikannya itu cocok lah gitu, sesuai dengan keinginan Rasulullah SAW dan juga sangat memerlukan barang tersebut, baru juga diterima. Sudah ada yang minta dikasihkan oleh Rasulullah. Nah ini al-akhlakul karimah, ini luar biasa. Ini contohnya sebagai contoh. Tapi kan Rasulullah demikian bukan hanya pada kejadian tersebut. Makanya di ujung hadisnya tadi kan kamu tahu Rasulullah itu tidak pernah kalau diminta sesuatu beliau tidak memberi, itu gak pernah Rasulullah demikian. Itu yang digambarkan di hadis yang kedua, pendek yang kemarinnya hadisnya Jabir mengatakan Masu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Itu di hadis yang kedua ya. Ini di hadis ini contoh nyata gitulah, contoh yang sudah terjadi. Kalau di hadis yang kedua Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan Masu'ila Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an syai'in qattu faqala la. Rasulullah itu tidak pernah, ya Nabi SAW tidak pernah diminta apapun kemudian beliau mengatakan tidak, itu tidak pernah. Ini akhlak nukitu akhlak tehnya, sehingga didefinisikanlah gitu kan ya, yang namanya akhlak itu adalah amalan sesuatu atau amalan lah sebutannya, sesuatu atau amalan yang ketika melakukannya itu tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan. Artinya pikir-pikir dulu, lakukan nggak lillah. Akhlak badar gitu, karena sudah menjadi bentuk diri. Tidak juga kan timbang-timbang gitu kan. Di sini kan Rasulullah spontan gitu kan, ketika diminta Rasulullah buat saya saja boleh, langsung kan dibuka diberikan. Itulah akhlak. Tentu ada di sini kalau akhlak itu kan apa namanya yang barusannya, sesuatu yang amalan gitulah, yang ketika melakukannya itu tidak lagi melalui pemikiran dan pertimbangan. Untuk hal seperti ini ya ada dua. Kalau al-akhlakul karimah itulah akhlak yang mulia, artinya sesuatu yang dilakukan tanpa pemikiran dan pertimbangan itu yang mulia, itu yaitu yang tadi. Kalau khuluknya Islam. Jadi semuanya yang ajaran Islam itu dijadikan khuluk, kemudian muncul menjadi amal. Kalau amalan itu kemudian dibiasakan, akhirnya ketika melakukannya itu tidak lagi memerlukan pemikiran dan pertimbangan, itu al-akhlakul karimah. Sebaliknya al-akhlakus sayyi'ah, jadi akhlaknya sendiri ya kebiasaan, sesuatu yang sudah menjadi biasa, sesuatu yang sudah menjadi bentuk diri. Kalau as-sayyi'ah yang buruk berarti ya ambillah kebalikannya. Abu Lahab mun diajak teu balik, geus moal mikir deui. Tah contohna kitu misalnya ya. Abu Lahab itu apabila diajak untuk, kalau Abu Lahab sihnya untuk menghalangi, untuk merusak, untuk memerangi Islam, geus moal mikir deui Abu Lahab mah pasti langsung spontan hayu. Tah itu al-akhlaqus sayyi'ah. Ya, artinya akhlak itu kan kebiasaan, tadinya kebiasaan bentuk diri. Hal seperti ini berlaku untuk yang baik, berlaku juga untuk yang buruk sama. Ini contoh yang ini ya, misalnya Abu Lahab, Firaun misalnya. Firaun itu kalau diajak atau untuk sesuatu yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Musa, pasti nggak akan mikir, pasti dilakukan.
Tapi ketika diajak oleh Nabi Musa kepada yang benar, lila mikir lagi tungtungnya terjadi. Ya, tapi ketika kan oleh Nabi Musa kan disampaikan di kamar itu di surat naon anu eta iya teh atuh. Ini contoh akhlak yang buruk nih ya. Pokoknya yang bukan dari Al-Qur'an nih, akhlak yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang khuluknya bukan ajaran Islam. Ini contohnya Nabi Musa kemarin itu surat apa? An-Nazi'at. Ini contohnya ya ayat keberapa tentang Nabi Musa kemarin itu 15 itu. Nah ini nih hal ataka hadisu Musa bagian ini atuh izhab ila fir'auna innahu tagha. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Pergi temui Fir'aun karena sesungguhnya dia itu keterlaluan. Ini perintah Allahnya kepada Nabi Musa. Pergi temui Fir'aun sesungguhnya dia itu melampaui batas, keterlaluan. Fakul katakan kepada Fir'aun, halaka ila antazakka, adakah keinginanmu untuk membersihkan diri dari kesesatan, kemusyrikan, kekufuran? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar engkau takut kepadanya. Bagaimana reaksi Firaun? Ngahulang lagi lila, mikir bonceng orang mah, nimbang-nimbang, mikir-mikir, dan akhirnya tidak mau, tidak jadi, tidak mengikuti. Maka yang berlaku berikutnya adalah al-akhlaqus sayyi'ah yang ada pada Fir'aun. Pokoknya segala sesuatu yang menentang, apalagi untuk yang tadilahnya menghalangi, merusak, menghancurkan Nabi Musa, bagi Fir'aun itu sudah menjadi akhlak, pasti spontan, pasti langsung dilakukan. Nah gitu, ini contohnya nih ya, karena kata akhlak itu anggaplah kebiasaan. Akhlak itu ada al-akhlakul karimah, ada al-akhlakus sayyi'ah. Kalau al-akhlakul karimah itu ya itulah akhlak yang mulia sih terjemahnya, akhlak yang mulianya kebiasaan-kebiasaan yang mulia itu yang berasal dari ajaran Islam. Itu yang khuluknya ajaran Islam, keluarnya menjadi amalan yang mulia. Pasti yang berasal dari Islam itu amalan segala sesuatunya yang mulia. Kalau sudah jadi kebiasaan itu disebut akhlak. Ini juga mengulang nih ya. Ini penting supaya tidak lupa, makanya diulang. Satu amalan kalau sudah menjadi akhlak, itulah al-birru. Puncak suatu amal soleh itu kalau sudah menjadi akhlak. Puncaknya suatu amal soleh itu kalau sampai saya ini artinya ada apa namanya? Ada prosesnya, pasti juga tidak sebentar, tidak mudah. Satu amalan itu harus terus artinya dibiasakan. Mungkin awalnya pastinya awalnya pasti harus memaksakan diri. Kenapa saya katakan demikian? Karena untuk yang namanya amal soleh itulah al makari hoream etamak asli, nah memang nu kitu. Contoh nak kieu mah urang bandingkeun we ieu mah nya. Salat kan amal soleh, salat kan ibadah. Apa itu sesuatu yang disukai itu oleh manusia? Enggak, justru malas, justru tidak suka. Tidak ada orang yang senang, tidak ada orang yang suka terhadap salat, enggak ada.
Makanya Allah sendirilah menyebutnya itu taklif, beban bagi manusia. Ada nggak yang suka dibebani? Nggak ada. Tapi kalau seiring dengan meningkatnya kadar keimanan, seiring dengan bertambahnya ilmu, akhirnya akan paham ternyata sholat itu bukan beban, justru itu kenikmatan. Tapi itu wah prosesnya panjang untuk bisa sampai kepada merasakan sholat, misalnya gini ya, sholat itu bukan beban, justru sholat itu kenikmatan. Pada asalnya semua ibadah, ini contohnya sholat, kalau mengerjakan sholat inginnya cepat selesai, lama sedikit itu rasanya lama gitunya, ingin cepat selesai. Tapi kalau untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari dirinya atau yang disebut dari al-hawa, padahal sudah cukup lama, rasanya baru sebentar. Tapi kalau mengerjakan sholat baru juga sebentar, rasanya sudah lama. Nah gitu karakter no aslina, ini al-makarih, ini al-hawa, ini syahwat. Contoh nama iya no keur ngarusup kudu sholat heula sok ngusup mah ti isuk nepi ka sore da kurang keneh kakarge bieu cenah sareng geusan deui ngusup teh tuluy magrib kurang keneh pasang kukumul RCTI nu hurung apan geus lila ya ti ngusup teh ti isuk-isuk. Tapi di ketika mancingnya itu kan sholat dulu, coba sholatnya berapa menit, asal lila teh sholat mah. Ketika mengerjakan sholatnya itu terasa lama, padahal hanya berapa menit. Coba bandingkan dengan mancingnya berapa jam, bukan menit lagi. Tapi kalau mancingnya terasa hanya sebentar, masih kurang nepi ka eta lah, gantilah kukumulna kudu caang. Ganti dengan RCTI, no pika subuh teh. Beres subuh caang deui, ganti ku Indosiar eta nanti kukumpul nanti. Ayo gitu kumpul Indosiar eta RCTI ayo. Kurang lila padahal sudah sangat lama. Tapi ketika mengerjakan sholat itu tah disebut al-makarih jeung syahwat teh. Surga itu indahnya tidak terkira, tapi ditutupi oleh Allah itu kan dengan tirai. Apa tirainya? Al-makarih. Tapi hayangeun geuning surga teh. Karena ditutupi oleh al-makarih disebutnya teh. Surga itu indahnya tidak terkira, tidak terhingga, tapi oleh Allah ditutup oleh al-makarih. Al-makarih teh nu kitu kan salat tapi surgaeun. Tapi apa itu menyenangkan? Enggak. Hoream tapi karesepeun begitu mengerjakan teh hayang buru-buru we geus. Nah, tapi karesepeun. Tapi sebaliknya nih ya, neraka itu mengerikan, tapi oleh Allah ditutup dengan sesuatu, dengan tirai. Seperti apa tirainya? Syahwat. Yaitu yang kalau mengerjakannya ini bukan ibadah, tapi ketika mengerjakannya itu kalau dari segi waktu teh mah sudah sekian lama nih sakakara bieu cenanya. Oh, mesti isuk nepi ka sore padahal mah. Tapi rasanya baru sebentar karena sesuai dengan al-hawa. Nah, al-akhlaqul karimah itu adalah al-makarih yang dijadikan kebiasaan, pasti memaksakan diri asalnya, memaksakan diri awalnya. Nggak ada orang yang ujung-ujung hobi sholat, nggak akan ada. Untuk sampai bisa kepada terasa nikmat sholat teh panjang berarti prosesnya. Itu yang tadi lah, imannya harus terus ditingkatkan, ilmunya harus terus ditingkatkan, nanti akan bisa mendapatkan dan merasakan yang nikmat sebetulnya itu yang mana.
Gini eta nguseup mah berjam-jam, bahkan kapanasan, kahujanan. Kapanasan di payungan, hujan make jas hujan terus nguseup. Sampai maghrib ganti ku kumulna. Pan resep berarti. Sementara mengerjakan sholat, Assalamualaikum gajeng, boro-boro wirid, boro-boro sholat sunat. Nah, al-akhlakul karimah itu hal-hal yang bersifat ibadah. Yang bersifat ibadah itu adalah semua yang berasal dari ajaran Islam, semuanya ibadah. Kalau itu dari ajaran Islam, nah hal seperti ini yang mestinya terus dipaksakan harus sampai menjadi akhlak, sampai menjadi kebiasaan. Kalau Rasulullah tadi kan sampai menjadi bentuk diri beliau, yaitu Jabir tadi di hadis kedua menerangkan demikian. Rasulullah itu tidak pernah apabila diminta sesuatu kemudian beliau mengatakan tidak, itu tidak pernah. Akhlak berarti namanya. Nah, kalau yang demikian itu sudah menjadi akhlak, sudah menjadi bentuk diri, nah amalan tersebut, jadi Rasulullah itu berarti setiap kali memberi, ini Rasulullah itu setiap kali memberi al-birru bagi Rasulullah mah, karena itu sudah menjadi akhlak. Itu al-birru, puncaknya amal soleh itu adalah al-birru. Kalau amal soleh itu sudah sampai kepada puncaknya, berarti pahalanya selalu yang terbesar. Pahala yang diberikannya itu selalu yang terbesar. Karena kan Rasulullah sendiri kan yang menyabdakan setiap amal soleh itu dilipat gandakan antara 10 sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. 700 lah anggap misalnya range tertingginya pahala itu oleh amal soleh itu dilipat gandakan hingga 700 kali lipat. Berarti Rasulullah itu setiap kali beramal apapun, karena bagi Rasulullah semua amal itu sudah jadi akhlak. Ya, Rasulullah SAW itu beramal apapun 700 kali lipat pahalanya. Nggak ada yang 10 nu 10 nu amatiran atuh. 10 amatiran eta mah anu jadi migawe makan mikirna lillah. Eta ge kapaksa. Kapaksa nepi ka kukulutus tapi jadi migawe. Cek Allah teh ieu mah 10 kali lipat lah yang paling rendah. Kalau Rasulullah SAW itu kan karena khuluknya Al-Quran semuanya muncul jadi akhlak. Ini contohnya di hadis yang kedua, Jabir kan mengatakan demikian tadi. Rasulullah SAW itu tidak pernah ketika diminta apapun beliau mengatakan tidak, itu nggak pernah. Yang anu kira-kira, sahabat ge atuh. Rasulullah minta al-qaswa, atuh ari Rasulullah kudu leumpang ka ditu ka dieu, eta mah lain jang dibikeun atuh nu kitu mah. Aya misalnya Rasulullah Rasulullah buat saya, mun aya nu minta dibikeun pasti, tapi kan kira-kira tuh. Kalau Rasulullah buat saya, terus Rasulullah harus tinggal di mana? Ya, artinya kan yang wajarnya kalau seperti ini misalnya nih, Rasulullah itu pakai mantel baru saja diterima, ini luar biasanya benar-benar nih Rasulullah itu. Ya inilah akhlak. Barangnya bagus, baru saja diterima, baru dicoba, ada yang meminta, jadi bikin, daya karena ada yang memberi, karena ada yang meminta, diberikanlah oleh Rasulullah. Ya andai Rasulullah al-qaswa buat saya, itu kan unta Rasulullah namanya al-qaswa. Oh, luar biasa, unta Rasulullah ini termasuk untuk sebagai kendaraan itu ya. Al-qaswa itu ini yang luar biasa. Saya pernah ingatnya satu hadis yang menerangkan tentang ini al-qaswa.
unta Rasulullah, kendaraan gitu Rasulullah. Karena kan Rasulullah pasti sibuk, mobilitasnya tinggi gitu. Maka perlu kendaraan yang bagus. Nah, Al-Qaswa ini tidak pernah mogok, tidak pernah bermasalah. Pergi kemanapun pasti sampai ke tempat yang dituju. Ini Al-Qaswa. Coba lamun eta di Rasulullah, Al-Qaswa buat saya. Nanti Rasulullah naik apa? Rasulullah itu perlu kendaraan yang bagusnya karena mobilitasnya kan tinggi. Jeung bari lagi mental Al-Qaswa ari maneh rek ka mana? Cek Rasulullah terus yang dipakai naon? Pakai ulin. Keur ulin mah mung aya cek Nabi teh naon Al-Qaswa dipakai ulin ini mah kendaraan keur jihad dia mah. Nah, kembali nih ke sini nih ya. Ya inilah al-akhlakul karimah contohnya. Kalau di judulnya kan as-sakho dermawan, seringan angin gitu kan Rasulullah SAW itu untuk bukan hanya soal sodakohnya. Jadi ini kan nilainya sodakoh. Ini nilainya sodakoh. Rasulullah itu memberi ya sodakoh. Untuk urusan sodakoh, untuk urusan apapun sebetulnya ya, karena Rasulullah itu kan khuluknya Al-Quran dan seluruhnya diamalkan oleh Rasulullah. Semuanya khuluk Al-Quran atau Islam yang ada di dalam diri Rasulullah itu seluruhnya oleh Rasulullah dimunculkan menjadi amal, seluruhnya diamalkan dan sampai menjadi akhlak ya, dan sampai menjadi akhlak ya. Inilah contohnya soal sodakoh, berarti Rasulullah itu ini kejadiannya luar biasa gitunya. Ada seseorang yang memberi kepada Rasulullah baru saja diterima, satu barangnya pasti bagus karena yang memberi kepada Rasulullah itu gak ada yang jelek, barangnya pasti bagus. Kemudian Rasulullah pun mau sangat memerlukan, seolah-olah kebetulan gitulah, saya sangat memerlukan, ada yang memberi. Baru juga dicoba Rasulullah buat saya lah, dibuka langsung dah diberikan. Itulah akhlak, buah dari khuluknya adalah ajaran Islam. Tapi nah ini kayaknya mengulang juga sih sebetulnya. Kalau Abu Jahal, Abu Lahab tentang Al-Quran atau Islamnya, mereka punya nggak gitulah sebut, ada nggak Islam Al-Quran di dalam diri Abu Bakar? Abu Lahab dan Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ya. Ada, tapi kalau pada Abu Jahal dan Abu Lahab tidak sampai ke dalam hati Al-Quran. Pada Abu Jahal dan Abu Lahab hanya sampai kepada memori di kepalanya, tahu, paham. Abu Jahal, Abu Lahab tahu Quran nggak? Tahu. Paham. Kenapa bisa demikian? Karena Abu Jahal, Abu Lahab kan selama di Mekah sering mendengar ayat Al-Quran, sering juga melihat, mendengar penjelasan dari Rasulullah SAW, tapi hanya sampai tersimpan di memori kepalanya, nggak diturunkan ke dalam hatinya. Nah, ada juga yang lebih dari itu. Al-Qur'annya itu dimasukkan ke dalam hatinya, hanya tidak ditumbuhkan. Al-Quran itu ada di dalam hatinya, Islam itu ada di dalam hatinya, tapi tidak ditumbuhkan. Kalau di dalam Al-Quran Al-Quran itu ada di dalam hati, tapi Al-Quran itu tidak ditumbuhkan, nanti di dalam hati itu akan muncul dan jadi tumbuhan yang lain, kayak penyakit hati teh. Kalau yang tidak memasukkan Al-Quran ke dalam hati, pasti penyakit hati yang ada di dalam hatinya. Tapi ini juga terjadi bagi orang Islam tentunya ya.
yang ada gitu Al-Quran, ada Islam di dalam hatinya, tapi tidak ditumbuhkan, maka tumbuhan yang lain akan ada juga di sana. Bahkan Al-Qur'annya dikalahkan. Artinya yang muncul jadi amal yang mana? Dari Islam atau dari penyakit hati? Padahal ada di dalam hati Al-Qur'annya. Ya, kalau Al-Qur'annya tidak ditumbuhkan, dikalahkanlah oleh yang lain yang ada di dalam hatinya. Nah, yang lain itu adalah penyakit hati. Deta mah gampang contohnya orang Islam yang hasud ada nggak? Orang Islam yang takabur ada nggak? Orang Islam yang ria ada nggak? Itu kan di dalam dirinya, anggaplah orang Islamnya, ya kan di dalam dirinya itu ada Al-Quran. Tapi kenapa? Yang muncul ria, yang muncul hasud, yang muncul kufur. Berarti yang lain yang lebih yang tumbuhnya, sementara Al-Qur'annya dibonsai. Berarti Al-Qur'annya kalau ditumbuhkan, nah menumbuhkan Al-Quran itu adalah dengan tadi paksakan, amalkan. Kita menumbuhkan Al-Quran, wah dipaksakan, harus diamalkan, mengamalkan Al-Quran. Amal soleh, tapi kan amal soleh al makari hoream pasti malas, berat. Semua amal soleh itu al-makarihnya, karena semua amal soleh itulah tirai surga. Surga itu ditutupi oleh tirai yang Rasulullah menyebutnya al-makarih. Nu kumaha sih al-makarih teh? Nu pika horeameun, pika sabeleun, teu pika resepeun. Nah, kalau tidak memaksakan diri pasti akan terus kalah. Al-Quran itu ada sebetulnya, Al-Quran atau Islam itu ada di dalam dirinya, tapi tidak dimunculkan menjadi amal. Maka yang muncul menjadi amal dari yang lain. Sementara kalau yang lain selain Al-Quran atau Islam itu adalah penyakit hati. Nggak aneh berarti ada yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, tahu Quran, paham Quran, amalna ya tinggal Abu Jahal, Abu Lahab. Ada nggak satu saja amal mereka yang mengamalkan Islam, yang mereka tahu, yang mereka paham? Nggak ada. Orang Islam ada nggak yang seperti itu? Banyak banget. Banyak pasti orang Islam yang demikian, yang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, dalam arti Al-Quran atau Islam itu hanya ada di kepalanya, tersimpanlah di memori kepalanya sebagai kumpulan pengetahuan. Nggak ada di dalam hatinya Al-Quran, Islam itu nggak ada. Abu Jahal kan demikian. Nah, orang Islam banyak yang demikian. Ada juga yang sudah diturunkan, dimasukkan ke dalam hati, hanya tidak ditumbuhkan, kalah lagi oleh yang lain, penyakit hati. Sehingga yang muncul menjadi amal bukan yang dari Islam, padahal ada Islam di dalam hatinya. Yang ada penyakit hati yang muncul menjadi amal. Nah, kembali lagi ke kejadian ini luar biasa. Inilah contoh as-sakhonya sekarang nih ya. Karena judulnya itu kan husnul khuluq was-sakho wa ma yukrohu minal bukhli. Kalau bakhil itu kebalikan dari as-sakho. Ini contoh as-sakho itu dermawan lah, itu aja bahasa kitanya. Ini contohnya luar biasa di dalam kejadian ini. Baru saja gitu kan ada yang memberi burdah yang disebutkan bahkan oleh Sahal bin Sa'ad darinya, syamlatun mansujatun piha hasyatuha. Kainnya itu bersulam, bergambar, kemudian pinggirannya pakai lis atau renda mungkin ya, untuk kain mah pakai lis. Luar biasa bagus lah saya kira di sini ya. Karena tidak ada yang memberi sesuatu kepada Rasulullah itu barang yang jelek, itu nggak ada.
Tapi ini luar biasanya ya, baru saja dipakai ada sahabat yang minta, Rasulullah bagaimana kalau buat saya saja, mau saya pakai boleh? Itu kan Rasulullah, oke, itulah oke, no problem, buka langsung nih. Sahabat yang lain kan yang bengong gitu kan, bengong, ini orang ini ya kira-kira aja, kirim-kirim tuh boga pikiran. Bagus ya kamu, nah gitu kan tadi. Sahabat yang lain kan mengatakan ma'ahsanta, ini kan fi'il ta'jub namanya ya, fi'il ta'jub, takjub gitu. Sahabat yang lain melihat, apalah mau sebutnya kelakuan mungkin. Sahabat yang lain sampai itu takjub, sampai terbelalak gitu kan melihat apa yang dilakukan oleh sahabat ini. Berani minta baju yang baru saja diterima oleh Rasulullah. Rasulullah bagaimana kalau saya saja yang memakainya? Nah ternyata Rasulullahnya pun mengagumkan kan, boleh dikasihkan. Kalau terhadap Rasulullah para sahabat kagumnya kan, karena Sahal bin Sa'ad tadi mengatakan Rasulullah itu sangat, justrunya sebetulnya sangat memerlukan burdah tersebut. Ini mengagumkannya, burdahnya baru saja diterima. Ketika ada yang meminta dikasihkan, padahal Rasul sendiri sangat memerlukan, dua barangnya bagus. Mungkin kalau jelek kalau jelek ada yang meminta, ngepek lah gimana orang nete butuh coba butut, kajian mere nu kitu. Ini barangnya bagus, Rasulullah juga sangat memerlukan, dan yang lebih mengagumkan lagi, burdah tersebut baru saja diterima. Di sini ada dua hal berarti yang membuat para sahabat terbelalak gitulahnya. Kalau terhadap Rasulullah itu mengagumilah, kagumnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi kan bagi Rasulullah itu memang sudah jadi akhlak disebutnya ya, sudah jadi akhlak. Rasul itu nggak akan mikir, kalau ada yang minta ya udah dikasih. Rasulullah nggak akan mikir, tidak akan memikir-mikir dulu, tidak akan nimbang-nimbang dulu. Ada nih yang membuat terbelalak juga. Nah ini apa yang dilakukan oleh sahabat ini, yang menurut sahabat yang lain kan ini orang terkirim-kirim. Tuh kira-kira nggak punya pikiran, berani gitu kan, berani dia minta barang yang baru diterima oleh Rasulullah. Dia berani mintanya, Rasulullah saya saja yang di sini tadi bahasanya ya, faksuniha. Dia sendiri kan mengaguminya, ya Rasulullah ma'ahsana hazihi, Rasulullah ini bagus sekali burdah ini. Bagaimana kalau faksuniha? Bagaimana kalau saya saja yang memakainya, atau berikanlah untuk saya. Faqala na'am. Wah ini luar biasa nih. Faqala na'am. Beliau menjawab ya. Ini kan yang membuat sahabat yang lain terbelalak. Ma'ahsanta, bagus ya kamu. Hina ra'aitan Nabiya SAW akhozaha muhtajan ilaiha. Kamu kan melihat Rasulullah menerima dan beliau sangat membutuhkan burdah tersebut. Summa sa'al tahu iyaha, terus kamu memintanya ya dari Rasulullah. Waqad arafta, nah ini yang menunjukkan akhlak Rasulullahnya. Waqad arafta annahu la yus'alu syai'an fayamna'ahu. Dan kan kamu tahu Rasul itu kalau diminta tidak diminta apapun kemudian Rasulullah tidak memberinya, kan kamu tahu. Justru makanya saya meminta karena pasti diberikan. Sahabat ini ya makanya saya minta itu karena pasti diberikan. Mana kira-kira tuh boga pikiran ini dimaki nih oleh sahabat yang lain. Tapi ternyata kan ini alasannya, rojautu barokataha, aku mengharapkan keberkahan dari burdah itu. Keberkahannya apa? Karena kan sempat dipakai kan oleh Rasulullah.
burdah nu kitu teh loba cek batur teh atuh meuli we kabeuli henteu kabeuli atuh naha beteh nu eta ini rojautu barokataha aku mengharapkan keberkahannya nya keberkahan dari burdah tersebut hina labisahan Nabi SAW, yaitu karena kan pernah dipakai oleh Rasulullah meskipun baru dicobaan, itu kan baru dicoba kan sebetulnya, tapi kan tetap kesebutnya kan pernah dipakai. Itu yang aku inginkan, keberkahan dari burdah ini karena pernah dipakai oleh Rasulullah SAW. La'ali ukafanu fiha, mudah-mudahan nanti aku kalau meninggal gitu ya dikafaninya dengan burdah tersebut. Ini yang yang diinginkan. Ini yang alasan mengapa melakukan. Padahal kan orang lain komentarnya kan miring sebetulnya. Ini juga sahabat ini bukan orang bodoh, bukan nggak tahu diri, bukan tekira-kira, bukan terbuka pikiran, tapi karena seperti ini bandingannya nih ya. Abdullah bin Ubay itu kan pemimpin kaum munafik di zaman Rasulullahnya. Abdullah bin Ubay, kaum munafik itu kan kafir yang berpura-pura masuk Islam. Ini kemarin teh geuningan ya teh. Orang-orang kafir yang berpura-pura masuk Islam. Karena berpura-pura masuk Islam ya harus kelihatan Islami. Alah, jadi kan harus kelihatan Islami meskipun tetap saja sebetulnya beda. Kalau para sahabat kan mengamalkan Islamnya itu tulus, ikhlas, sepenuh hati. Kalau mereka terpaksa kelihatan biar bagaimanapun. Di antaranya ketika sholat kan surat naon teteh yang Anisa ayat sabaraha tetehnya yang menerangkan apabila mengerjakan sholat mereka mengerjakannya malas-malasan, asal-asalan jadinya. Itu kelihatan sebetulnya. Tapi banyak pengikutnya dari orang Islam. Nah, di mana mereka ini Rasulullah kan menyebutkan yang kemarinnya kalau nggak salah nih hadisnya ini, sholat yang paling berat bagi orang munafik itu adalah sholat isya dan sholat subuh. Isya kemalaman, subuh kepagian bagi mereka, malas luar biasa, berat bagi mereka. Nah, ketika Abdullah bin Ubay tewas gitulah meninggal lah si eta mah paeh gitu. Ketika Abdullah bin Ubay mati, anaknya Abdullah juga namanya, jadi Abdullah bin Ubay, dia ini masuk Islam. Setelah jasadnya dikubur gitu, Abdullah bin Ubay itu anaknya anaknya masuk Islam, berarti jadi sahabat karena ini di zaman Rasulullah nih. Dia masuk Islam, dia menjadi sahabat. Anaknya minta kepada Rasulullah supaya jenazah bapaknya itu dibungkus dengan baju yang saat itu Abdullah bin Ubay mintanya dengan baju yang senang dipakai oleh Rasulullah. Diberikan. Nah itu Rasulullah naon teu dibikeun ku Nabi mah? Ya, boleh buka Nabi mah. Lalu dibungkuskan ke jenazah Abdullah bin Ubay. Anaknya sendiri karena anaknya Abdullah nih ya. Abdullah ini sadar, katakanlah dia menyadari bapaknya kafir, tapi sebagai anak kita atuh mudah-mudahan semacam ini ada berkah dari baju Rasulullah untuk bapaknya yang kafir. Tapi ternyata Rasulullah SAW itu memenuhi permintaan ini. Abdullah ini kan sahabat, dipenuhi oleh Rasulullah.
Tapi sebelum bajunya itu dibungkuskan ke jasad Abdullah bin Ubay, beliau meludahi Abdullah bin Ubay dari ujung rambut sampai ujung kaki baru dibungkuskan. Tapi ketika diminta, Rasulullah, saya minta jasad atau baju, itulahnya baju yang sedang engkau kenakan itu dijadikan, dibungkuskan lah itunya, bukan kafar karena sudah dikubur, digali dulu teteh kuburan teh, dibungkuskan gitu ke jenazah bapak saya. Boleh, inilah akhlak Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah untuk Abdullah, karena Abdullahnya sahabat nih ya, Abdullahnya masuk Islam, diberikan padahal waktu itu sedang dipakai. Taslatahnya ini yang menunjukkannya dengan judul As-Sakho, ini tentang kedermawanan, khususnya tentang kedermawanan Rasulullah SAW itu ya seperti itulah. Coba mau dibayangkan gitunya, bajunya, burdahnya baru diterima, kemudian Rasulullah sangat memerlukannya, saat itu ada yang meminta, diberikan oleh Rasulullah. Meskipun sahabat yang memintanya juga bukan nggak punya pikiran gitu kan, bukan nggak punya pikiran, tapi ini nih alasannya. Rasulullah tahu nggak ini alasannya? Tidak ada yang Rasulullah nggak tahu. Dan Rasulullah kan di sini juga tidak menyalahkan, berarti tidak menyalahkan. Kalau ada sahabat yang punya keinginan seperti ini, ingin mendapat berkah dari burdah yang pernah dipakai. Kalau burdah itu tidak pernah dipakai, para sahabat ini juga nggak menginginkan burdah tersebut. Burdah di pasar banyak, begitulah anggapnya. Kalau semata-mata burdah di pasar juga banyak. Tapi kan ini burdahnya pernah dipakai oleh Rasulullah. Aku mengharapkan berkah dari burdah itu karena pernah dipakai oleh Rasulullah, dan aku berharap itu yang akan menjadi kain kafan ketika nanti aku meninggal. Abdullah bin Ubay oleh baju Rasulullah, kira aku sayang itu gitu. Dapat, mudah-mudahan saja dapat berkah. Itu tidak disalahkan oleh Rasulullahnya keinginan sahabat ini demikian. Tapi yang pokoknya kembali ke ini, hadis ini contoh nyata bagaimana al-akhlakul karimah pada diri Rasulullah. Dan yang terpenting tadi juga ada yang penting adalah suatu amalan itu apabila sudah menjadi akhlak, itulah albirru. Dan albirru itu adalah puncaknya amal soleh, berarti pahalanya pun akan selalu yang paling besar. Amalnya amalan kecil, tapi kalau sudah jadi albirru, besar pahalanya. Bisa jadi mengalahkan amalan seseorang yang besar tapi bukan albirru 10 kali lipat. Nah iya mah letik 200.000 kali lipat, cowok juga dari mana? Karena 700 itu bukan yang tertinggi, sebetulnya lebihnya dalam hadisnya pun. Setiap amal soleh itu kan dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, bahkan tak terhingga lah entah seperti apa. Di antaranya ini nih ayat yang menerangkan demikian tentang orang yang sabar. Ya Allah memberi pahala untuk orang yang sabarnya atas amalan orang yang sabar. Allah memberi pahalanya itu namun min haitsu la yahtasib dengan min haitsu la yahtasib ya sudah tidak terhitung ya lah. Tidak terhitung. 700 masih terhitung kan, masih ada angka. Artinya masih ada hitungannya 700. Tapi bagi orang-orang yang sabar, Allah memberi pahala itu sudah tanpa hitung-hitungan. Sedikitlah tambahannya. Misalnya ini ada yang beramal. Ini hanya analogi lah, hanya gambaran. Ada yang beramal, Allah melihat, oh berarti ini pahalanya. Untuk orang yang sabar, nggak dilihat berapa, pokoknya mah sugan lemah yang di dia kabeh dibikin berapa, ting suaraha.
Seolah-olah kalau kita memberi upah gitunya, ada yang bekerja lalu memberi upah, ambil, misalnya, talah 200.000, kan ada hitungannya 200.000. Coba kalau ambil kasih berapa sih? Ting sabaraha, tapi pasti banyak. Itu ada ayat itu pahala orang yang sabarnya, Allah memberi pahala kepada orang yang sabar itu sudah tanpa hitung-hitungan. Az-Zumar ayat 10. Ayat asli merukan. Jangan dikira ngarang. Az-Zumar ayat 10. Surat ke berapa? 59-nya tuh. Coba kita baca nih ayatnya. Terakhirnya ini saya kira hadisnya ini sudah selesainya untuk hadis yang nomor 4. Az-Zumar ayat surat ke berapa? 39. ayat 10. Qul ya ibadiyallazina amanu ittaqu rabbakum. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang beriman, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Ini luar biasa nih ayatnya nih ya. Katakanlah olehmu Muhammad, biasanya demikian ya. Katakanlah olehmu Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, takutlah kalian kepada Tuhan kalian. Lillazina ahsanu fi hazihi dunya hasanatun. Bagi orang-orang yang beramal soleh di dunia ini satu kebaikan, satu amal soleh. Wa ardullahi wasi'atun, dan bumi Allah itu sangat luas. Innama yuwaffas, ini nih ayat ininya nih, kata-kata ininya. Innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi pahala. Innama yuwaffas sabiruna, sesungguhnya Allah memberi pahala kepada orang-orang yang sabar. Ajrohum, pahala bagi mereka, balasan mereka, bighairi hisab, tanpa perhitungan. Nah gitu kan, seolah-olah anggapnya gambarannya ngodok bikin sabaraha, ting sabaraha, tapi pasti banyak. Beda dengan yang ambil gitu kata dua lah, tilu misalnya, jelas kan itu kan ada hitungannya, tapi begitu ambil semuanya itu gambarannya demikiannya. Untuk dayatalah pahala, sebetulnya pahala dari Allah itu tidak terbatas sampai 700 kali lipat, entah sampai berapa. Teruslah 2 hiji. 2 hiji, baru hadis keempatnya masih ada 2 lagi. Ini cukup panjang sihnya karena memang hadisnya ada banyak, dan masalahnya ini masalah yang sangat mendasar tadinya. Ini masalahnya yang tentang khuluq. Ini masalah yang sangat mendasar, yang menentukan berarti amalannya seperti apa.